Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang teknik visualisasi data, di mana dalam pembahasannya yaitu pertama pengertian visualisasi data, yang kedua pentingnya visualisasi data, yang ketiga tujuan visualisasi data, yang keempat teknik visualisasi data, yang kelima bentuk visualisasi data, dan terakhir contoh visualisasi data. Bella, pembahasan pertama akan dibahas oleh Rizna. Kepada Rizna dipersilakan. Pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah konversi data ke dalam format visual atau tabel atau grafik sehingga karakteristik dari data dan relasi di antara item data atau atribut dapat dianalisis atau dilaporkan. Pentingnya visualisasi data. Visualisasi data penting dikarenakan data yang akan ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Mencari informasi dari berbagai informasi akan sulit, tetapi bagan dan grafik dapat mempermudah pencarian informasi dengan cepat dan mudah. Selain itu, pengguna dapat lebih mudah mengingat dan mencerna informasi jika data disajikan dengan gambar daripada kata. Tiga, tujuan visualisasi data. Tujuan visualisasi data yang pertama mempresentasikan data dan informasi agar data kompleks yang ditampilkan secara visual menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, membantu eksplorasi data menggunakan grafik dikarenakan data yang ditampilkan secara visual dapat menunjukkan pola yang tidak bisa disampaikan oleh data berupa teks atau angka. Yang ketiga, metode untuk analisis data yang digunakan untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan yang besar dari komputer untuk mendapatkan wawasan tentang masalah yang kompleks. 4. Teknik visualisasi data. Yang pertama, teknik visualisasi data berbasis pixel. Yang kedua, teknik visualisasi data proyeksi geometri. Yang ketiga, teknik visualisasi data berbasis icon. Yang keempat, teknik visualisasi data berbasis hierarki dan berbasis graf. Yang pertama, teknik berbasis pixel, yaitu teknik visualisasi data berbasis pixel adalah pemetaan tiap-tiap nilai data kepada titik tertentu dan setiap nilai data memiliki satu atribut dalam jendela terpisah. Adapun karakteristik teknik berbasis pixel, yang pertama menangani himpunan data, yang kedua menangani data dan menangan data menengah dan dimensi yang tinggi. Ketiga, tiap data item dipetakan secara tunggal dengan sebuah titik. Yang keempat, menangani record, overlap, dan kekacauan visual sebuah data. Yang kedua, proyeksi geometri. Teknik visualisasi data proyeksi geometri adalah teknik visualisasi koordinat paralel. Teknik ini memetakan ruang dimensi ketampilan dua dimensi dengan menggunakan sumbu yang berjarak sama dan saling paralel dengan sumbu tampilan. Adapun teknik proyeksi karakteristik itu teknik proyeksi geometri, yang pertama menangani himpunan data, menangani secara wajar untuk data menengah. Ketiga, semua dimensi data dianggap sama. Keempat, sangat efektif untuk data dengan dimensi yang berbeda. Berbasis icon. Teknik visualisasi data berbasis icon adalah pemetaan setiap item data multidimensi ke dalam sebuah icon. Karakteristiknya, yang pertama menangani himpunan data kecil. Kedua, icon yang digunakan hanya terdiri dari beberapa pixel saja. Ketiga, dapat diterapkan pada data yang berdimensi tinggi. Keempat, dimensi dianggap berbeda. Kelima, record yang overlap hanya terjadi jika dimensi data dipetakan ke posisi tampilan dari icon. Keempat, berbasis hierarki dan graf. Teknik visualisasi data hierarki dan graf. Teknik visualisasi data berbasis hierarki adalah teknik vision, dimensional, stacking, dan strip maps. Teknik ini membagi ruang K dimensi dan menyajikan subruang dalam sebuah mode hierarki.
Sedangkan teknik visualisasi data berbasis graf adalah sebuah teknik visualisasi dengan yang mengaktifkan penyajian graf yang besar dengan menggunakan algoritma khusus, bahasa query, dan teknik abstraksi. Adapun karakteristiknya, yang pertama menangani himpunan data dengan ukuran kecil hingga ke sedang. Kedua, lebih sesuai untuk penanganan himpun data dengan dimensi rendah hingga sedang. Yang ketiga, setiap atribut dianggap berbeda. Keempat, interpretasi dari gambar yang dihasilkan membutuhkan pelatihan. 5. Bentuk visualisasi data. Ada 8 bentuk visualisasi data, yaitu pertama pie chart, yang kedua bar chart, yang ketiga line graph, yang keempat scatter plot, yang kelima heat map, yang keenam histogram, yang ketujuh coloration, dan terakhir block spot. Yang pertama, pie chart. Ini digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Total dalam pie chart ini semuanya adalah 100%, di mana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran tertentu. Gambar dari pie chart ada pada gambar di samping berikut. Yang kedua, bar chart. Dalam bar chart ini digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Ini digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Data ini lebih banyak menampilkan kategori data dibandingkan diagram lingkaran. Gambarnya ada di samping sebagai berikut. Yang ketiga, line graph. Ini untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data selama beberapa periode. Gambarnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, scatter plot. Ini berfungsi baik untuk data dengan dua komponen numerik. Biasanya scatter plot ini memberikan informasi yang berguna, terutama mengenai pola atau pencilan. Gambarnya ada di samping berikut. Yang kelima, heat map, yang digunakan untuk kode warna untuk mewakili nilai atau kepadatan relatif data di seluruh permukaan. Ini digunakan untuk memeriksa data secara visual guna menemukan nilai serupa dan mendeteksi tren dalam data. Gambarnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, histogram hanya untuk membutuhkan satu dimensi data yang ditunjukkan untuk menunjukkan jumlah atau kumpulan nilai secara serial. Gambar dari histogram tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, correlation yang digunakan untuk pengukuran sejauh mana nilai saling ketergantungan antar variabel korelasi tidak mendeskripsikan akibat. Ini digunakan untuk mengetahui signifikan dari estimasi korelasi, mengukur ketergantungan linear antara dua variabel. Gambar dari correlation adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu box plot yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari unit data dan dipilih dari kelompok kategori. Dalam variabel kategori ini bisa memiliki tipe objek atau integer 4. Biasanya box plot menggambarkan variabel statistik seperti kuartil 1, median atau kuartil 2, kuartil 3, nilai maksimum, nilai minimum, dan outlier. Contoh visualisasi data. Nah, dalam data yang telah didapatkan, data tersebut bisa dibentuk visualisasi data dengan menggunakan beberapa chart. Ada beberapa jenis visualisasi data, yaitu bar chart, pie chart, bar chart atau histogram, pie chart, dan scatter plot. Nah, ini merupakan data yang didapatkan kemarin. Dan dari data tersebut, kita bisa mengubah menjadi pie chart untuk menunjukkan presentasi jenis kelamin terhadap penyakit dengan presentasi perempuan 60% dan laki-laki 40%. Nah, dari data tersebut juga bisa diubah menjadi diagram batang atau histogram atau bar chart yang menunjukkan data pasien dan perempuan, dan jumlah pasien ini didapatkan dengan jumlah pasien laki-laki dan jumlah pasien perempuan ditambah terhadap penyakit yang ada di dalam puskesmas Kamugis. Selanjutnya itu scatter plot, yaitu yang pertama scatter plot tentang jumlah pasien laki-laki. Yang kedua scatter plot yang menunjukkan jumlah pasien perempuan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Apabila ada suara dari kami tidak terdengar, kami mohon maaf. Terlebih dan kurang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.